Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Apa kabar? baik. Sebelum kita belajar, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu ya. Silakan. Semua siap, berdalam hati mulai. Doa selesai, bersalam di depan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bapak absen dulu. Atau siapa yang hari ini tidak berangkat? Mela ya? Oke, kita langsung aja. Yang hari ini tidak berangkat adalah sama siapa lagi? Rizky ya. Oke. Jadi berapa orang? Siapa? Keterangannya apa? Izin. Baik. Terima kasih. Jadi Rizky, Elsa sama Mela. Izin semua ya. Oh, si Mela sakit ya? Baik, sebelum kita belajar, Bapak ingin tanya hari ini perasaannya di mana? Senang apa biasa-biasa saja? Yang senang siapa tadi? Ada berapa yang suasananya hatinya senang? Satu. Yang biasa-biasa saja? Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak. Yang hari ini sedih. Ada sedih? Satu. Nathan, kenapa sedih hari ini, Nathan? Oh ya gitu aja, oke. Rahasia ya. Baik, biar suasananya kompak ya. Suasananya kompak. Tadi ada yang senang satu orang, walaupun nggak ngaco tadi ya. Terus kemudian yang biasa-biasa aja. Terus ada yang sedih. Kita bikin nyanyi dulu ya, nyanyi dulu aja. Karena kita hari ini nuansa masih Oktober ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Mohon untuk siapa bersedia memandu? Silakan. Siapa ya? Siapa? Silakan bantu nyanyi Garuda Pancasila. Biar suasana hatinya ini senang. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau pakai ini nggak? Pakai di sini. Teman-teman, Gimana berdiri? Silakan. teman-teman dimohon berdiri. Oke, silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih buat Bapak, boleh tepuk tangan. Jadi temannya kan sudah maju nih. Sekarang Bapak tanya kembali perasaannya gimana sebelum pembelajaran dimulai.
Senang apa biasa-biasa saja? Biasa. Sudah biasa. Yang sedih sudah mulai berubah ya, dari biasa-biasa saja. Yang biasa saja sudah mulai agak senang. Baik. Tepuk satu. Bagus. Oke. Bapak minta semuanya fokus ya. Tepuk satu. Kalau Bapak tanya apa kabar, itu jawabnya great. Tangannya di apa? Di kedepankan satu. Kalau Bapak tanya kabar baik, itu jawabnya dua. Kalau kabar buruk tidak ada. Jadi kalau ada kabar buruk jangan dibawa ke sekolah. Taruh aja di rumah. Oke, paham ya? Oke, siap. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik? Kabar buruk? Oke, siapa yang mau madu? Mana silakan. Gantian. Kalau pengen lihat kamu madu apa kabar? Oh iya, lupa ada. Cek-ceknya. Dapat belum tadi? Suruh berdiri juga boleh. Baik teman-teman semuanya berdiri. Semuanya apa kabar? Kabar baik? Kabar buruk? Ada yang semangat nggak di situ kira-kira? Coba sekali lagi. Semuanya apa kabar? Kabar baik? Kabar buruk? Oke, tepuk tangan luar biasa. Terima kasih buat Bang Lana, Maulana ya, luar biasa. Ternyata kalau Maulana yang maju malah kalian lebih semangat. Jadi nanti yang nyampein materi ini Maulana saja ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari kelompok sosial. Pernah dengar belum kelompok sosial? Atau kalian pernah tergabung dalam suatu kelompok sosial? Pernah ya? Kalau misalnya pernah, nanti diamati kelompoknya itu jenisnya apa, terus kemudian apa itu kelompok sosial. Kita akan lihat dulu saja tampilan di YouTube ya, biar lebih ngerti apa itu kelompok sosial. Namun sebelum itu kita kan akan melihat hari ini ya, ini RTP ya. RTP itu rencana pembelajaran kita. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah mapel sosiologi, kemudian topiknya atau judulnya ini kelompok sosial. Nah, yang paling pokok ini tujuan pembelajaran hari ini kita nanti targetnya 1, 2, 3 ini kita peroleh. Jadi anak-anak minimal nanti tahu ataupun bisa nomor 1 ini ya, menjelaskan pengertiannya. Minimal yang paling pertama. Jadi kita sekolah itu tahu tujuan yang akan kita peroleh hari ini. Ini poin 1, kita minimal tahu menjelaskan apa itu pengertian dari kelompok sosial dan jenisnya. Nomor 1 target kita ya. Terus yang kedua, tujuan yang kedua ini kita bisa menganalisis fungsi. Jadi kalau kita sudah tahu apa itu kelompok sosial, terus kemudian jenisnya, kita tahu fungsi dan perannya itu apa. Ya. Fungsinya apa, perannya juga apa. Terus yang ketiga, kita bisa merefleksikan peran kita. Jadi peran kita ini apa? Karena kan tadi Bapak tanya sudah pernah tahu kelompok sosial, bahkan pernah gabung. Nah, kalian nanti di kelompok sosial itu perannya apa? Tugasnya apa? Nanti bisa disampaikan di depan kelas ya. Jadi paham ya, tujuannya ada berapa? Ada 3. Baik,
Untuk mencapai tujuan ini, kita akan saksikan dulu penjelasan berdasarkan YouTube ya. Kita boleh dengarkan dulu sebentar. Oh sebentar, kenapa ini? Bluetoothnya mati ya? Oke. Suaranya ya? Pernahkah kamu berpikir berapa banyak kelompok yang kamu ikuti dalam kehidupan sehari-hari? Di rumah, kamu adalah bagian dari keluarga. Di sekolah, kamu bisa menjadi anggota kelas, organisasi, atau tim olahraga. Semua itu disebut kelompok sosial, dan dalam video ini, kita akan mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya sebagai istilah sosiologis, tapi sebagai bagian dari siapa kita sebenarnya. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki hubungan sosial, serta kesadaran sebagai suatu kesatuan. Artinya tidak cukup hanya berkumpul, anggota kelompok harus berinteraksi secara teratur dan memiliki tujuan atau identitas bersama. Coba pikirkan, kelompok sosial apa saja yang kamu ikuti sekarang? Apakah kamu merasa menjadi bagian aktif di dalamnya? Menurut para sosiolog, kelompok sosial memiliki beberapa ciri penting. Yang pertama, terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, terjadi interaksi sosial yang berlangsung cukup lama. Yang ketiga, memiliki struktur atau norma tertentu. Dan yang keempat, ada kesadaran bersama sebagai satu kesatuan. Kelompok sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal. Salah satu cara mengklasifikasikan kelompok sosial adalah berdasarkan kedekatan hubungan antar anggota yang dikemukakan oleh Charles Hardin Cooley. Klasifikasi menurut Charles Hardin Cooley yang pertama yaitu kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya sangat dekat, personal dan emosional, seperti contohnya keluarga dan sahabat dekat. Sedangkan klasifikasi yang kedua yaitu kelompok sekunder, yang mana kelompok ini memiliki hubungan yang lebih formal dan tidak terlalu intens, seperti contohnya organisasi sekolah, kelompok belajar, atau panitia lomba. Menurut kamu, apa perbedaan utama antara hubungan dalam keluarga dan hubungan dalam panitia sekolah? Apakah keduanya sama-sama penting? Berikutnya ada konsep in-group dan out-group yang dikemukakan oleh William Graham Sumner, seorang ahli sosiolog. In-group adalah kelompok yang kita anggap sebagai kami. Di dalamnya kita merasa diterima dan memiliki identitas bersama. Sementara out-group adalah kelompok yang kita anggap sebagai mereka, bahkan kadang sebagai saingan atau lawan. Pernahkah kamu menjadi bagian dari suatu in-group, lalu memandang kelompok lain sebagai out-group? Bagaimana perasaan itu mempengaruhi cara kamu bersikap terhadap orang lain di luar kelompokmu? Coba kalian jawab di kolom komentar atau tulis di buku kalian ya. Lalu ada pula klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis yang dibagi berdasarkan sifat hubungan antar anggotanya. Menurut Ferdinand Tonis, kelompok sosial dibedakan menjadi 2, yaitu Gemeinschaft yang artinya kelompok yang erat dan emosional seperti keluarga, dan Gesellschaft yang artinya kelompok yang lebih formal seperti organisasi kerja. Gemeinschaft, kelompok yang anggotanya memiliki ikatan batin yang kuat bersifat pribadi dan biasanya bersifat tradisional atau emosional. Contohnya seperti keluarga, kelompok tetangga, komunitas desa, dan masih banyak lagi. Sedangkan Gesellschaft yaitu kelompok yang hubungannya lebih formal, impersonal, dan berdasarkan kepentingan tertentu. Interaksinya bersifat rasional dan sementara. Contohnya organisasi bisnis, asosiasi profesi, dan lembaga pemerintah. Kemudian ada klasifikasi kelompok sosial menurut Robert K. Merton yang berdasarkan peran dan pengaruh terhadap individu. Menurut Robert K. Merton, seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kelompok yang mereka ikuti atau biasa disebut dengan membership group, tetapi juga oleh kelompok yang mereka jadikan panutan meskipun belum menjadi
Sampai di sini ya tadi mati ya. Baik, nggak apa-apa, kita lanjut saja kalau misalnya mati. Jadi Bapak jelaskan sambil dicek nanti matinya kenapa. Di sini juga mati ya. Ini itu ini. Yang kita ikuti mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari renungkan, apakah kelompok sosial yang kamu ikuti saat ini memberi dampak positif dalam hidupmu? Jika belum, mungkin saatnya mempertimbangkan peranmu di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Tadi sudah mendengarkan beberapa bagian berdasarkan YouTube. Nah, nanti Bapak minta langsung saja ya, langsung saja kita akan membagi ke dalam 4 kelompok ya. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan, nanti kita bagi 4 kelompok. Terus kemudian nanti materi yang selanjutnya juga akan Bapak sampaikan juga. Namun sebelum itu saya minta untuk bantuannya yang bersedia mungkin untuk membantu membagi ke dalam 4 kelompok. Siapa? Kita cari yang ini aja ya, misalnya tepuk ya. Oke. Tepuk 1, 1, tepuk 2, 2, 3, 4. Apa kabar? Yang nggak jawab siapa ya? Apa kabar? Kabar baik. 1. Silakan. Silakan yang sana bersedia untuk kembali ke dalam apa? 4 kelompok ya. Ke dalam 4 kelompok silakan. Ya, mekanisme caranya mungkin dengan cara berhitung atau cara yang lain boleh. Silakan, Bucit. Nanti mekanisme penempatannya berusaha terserah ya, diatur kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membagi kelompok dengan cara berhitung menjadi 4. Dimulai dari kaki. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Jika ada yang sama bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang 1 bergabung dengan 1, 2 bergabung dengan 2, begitu seterusnya. 1 bergabung dengan 1, 2, 2, tempatnya sebelah mana? Kita lihat nomor 1. Kita sebelah sini aja ya, Pak ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 sebelah sini. Nomor 2 sebelah mana? Nomor 2 tengah ya. Nomor 3 sana. 4 mana?
Baik, jika sudah menjadi satu dengan kelompok masing-masing, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana, Neng? Neng di sini. Satu, Neng, satu. Comberan aja itu mah. Berapa orangnya? Itu gunanya untuk mencatat hal-hal yang penting ya nanti ketika Bapak jelaskan materinya. Sudah terbentuk kelompoknya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah lengkap. Baik, Bapak minta kekompakan kelompoknya. Kalau Bapak tanya kelompok 1 mana, jawabnya adalah tepuk 1 kali. Yes-nya sekali. Paham? Kalau Bapak tanya kelompok 1, itu tepuk sekali, yes-nya sekali. Kita coba. Kelompok 1 mana? Nah, belum kompak ini. Tujuannya belum sama ini, guys. Jadi ingat ya, kelompok sosial itu tujuannya adalah sekumpulan orang. Ya. Kelompok 1 mana? Yes. Sekali lagi kelompok 1. Kalau kelompok 2 yes-nya berapa kali? 2. Sesuai dari kelompoknya ya. Kelompok 2. Ah, belum kompak. Tepuknya tetap sekali ya. Tepuknya tetap sekali. Apa? Yes-nya ya? 2 kali. Kelompok 2. Dan lagi kelompok 2 mana? Jadi kayaknya belum semangat ya. Itu hanya kemarin aja. Oke. Kelompok 4. Berapa? Biasanya berarti berapa kali? 4 kali ya. Kelompok 1. Nah, seperti itu. Kelompok 3. Bapak ini ya, Bapak yang paling semangat nanti Bapak kasih hadiah. Kasih hadiah. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Semangat semua dia. Kelompok 4. Oke, terima kasih sudah semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Hah? Hadiahnya terima kasih. Hadiahnya nanti ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya. Baik, kita tadi ya perhatikan. Perhatikan setiap kelompok, pastikan ya, dipastikan sebelum nanti menulis tugasnya ya. Perhatikan ke sini. Jadi tugas kalian yang pertama yaitu menulis nama kelompoknya di lembar ini. Menulis nama kelompoknya, terus kemudian anggotanya ada berapa. Ya, pertama silakan. Jangan lupa ya, kalau kelompok 1 1, kelompok 2 2, kelompok 3 3, kelompok 4 4. Silakan ditulis namanya, terus kemudian anggotanya. Silakan. Silakan.
Sudah? Baik, kalau sudah, perhatikan di sini. Jadi tujuan belajar kita tadi adalah untuk mengetahui apa itu kelompok sosial, ya. Kelompok sosial yaitu pengertiannya dulu ya, sekumpulan orang. Nah, ini kelompok sosial, ya. Sekumpulan orang, ya, yang saling berinteraksi. Tadi sudah berinteraksi belum? Sudah berinteraksi, sudah ngobrol ya. Terus kemudian memiliki tujuan yang sama. Sekumpulan individu yang memiliki interaksi dan memiliki tujuan yang sama. Paham? Baik. Kalau untuk mudah mengingatnya, kita bikin sebuah tepuk aja ya. Tepuk kelompok sosial. Sekumpulan individu memiliki interaksi dan tujuan yang sama. Yes, gitu ya. Bisa kan? Oke, kita coba ya. Tepuk kelompok sosial. Sekumpulan individu memiliki interaksi, memiliki tujuan yang sama. Oke. Sekali lagi, kayaknya masih lalu. Sekumpulan individu memiliki tujuan yang sama dan interaksi. Yes, kebalik ya. Oke, kebalik. Memiliki interaksi dan tujuan yang sama. Yes. Oke, sekali lagi. Bapak cuma ingin tahu apa sudah paham apa belum. Karena gini kaitannya ya teman-teman. Jadi kita kaitannya kenapa itu ditekankan? Karena ini bagian dari tujuan kita. Gitu loh. Jadi tujuan kita ini pertama menjelaskan pengertian itu kita harus tahu. Minimal itu yang pertama. Makanya Bapak minta Bapak ulang-ulang, suruh tepuk, suruh mengingat gitu ya. Bahkan nanti ditulis ini pengertiannya ya. Coba. Tepuk kelompok sosial. Kumpulan individu memiliki interaksi, tujuannya sama. Oke, yesnya paling kuat belakang, tepuk tangan untuk kelompok 3. Next selanjutnya. Jadi pengertian sudah, kemudian yang selanjutnya yaitu cirinya ya. Nah ini ciri. Kalau nggak kelihatan Bapak jelaskan aja ya. Oke, ini kadang memang ya. Ya. Dan cirinya ya. Jadi sekelompok sosial itu punya ciri-ciri. Yang pertama sama dengan pengertiannya. Cirinya itu yang jelas, punya anggota. Anggotanya 1 apa 2? Lebih dari 2. Nah, lebih dari 2, 3 dan seterusnya ya. Terus kemudian ciri yang kedua itu punya pola interaksi. Terus yang ketiga memiliki tujuan yang sama. Nah, tambahin satu lagi dari pengertiannya, yaitu punya aturan. Ya. Jadi, ini mic-nya mati. Jadi ada berapa? Ada 4. 1 memiliki pola interaksi, 2 Memiliki terus ketiga memiliki tujuan yang sama, yang keempat
Praktekkan dulu ya. Kalian nanti bisa jelaskan. Saya sudah berinteraksi tadi contohnya seperti ini sesuai dengan cirinya. Sudah nyambung apa belum? Belum. Misalnya Bapak tanya, kan kalian sudah terbentuk dalam suatu kelompok ini? Ya. Sudah melakukan syarat-syaratnya apa belum? Pak, saya sudah melakukan syarat yang pertama. Saya sudah interaksi tadi ngobrol kayak ini. Hasilnya apa? Ini sudah terbentuk kelompok kami, kelompok 2. Misalnya ini melalui diskusi. Ya, apa enggak? Terus yang kedua, Pak, saya melakukan syarat yang ketiga, mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya apa? Kami minimal mengetahui pengertian dari kelompok sosial. Buktinya saya bisa, ini bisa, ini bisa. Kami sudah buktikan, ya. Silakan. Bapak refleksi aja ini apa? Bapak nanti mau tanya saja. Syarat yang kelompok sosial apa yang pertama? Mulai interaksi. Sudah ngobrol belum sama ini? Sudah ngobrol apa tadi? Ngobrol tugas, baik. Syarat yang kedua apa? Nah, sudah memiliki tujuan yang sama belum ini? Apa kira-kira tujuannya? Memahami arti dari? Oke, silakan. Sudah memiliki ciri-ciri nggak kelompok ini kira-kira? Sudah. Ciri-ciri yang mana? Berinteraksi. Berinteraksi. Siapa yang berinteraksi? Semua. Baik. Bapak tanya, ada nggak di kelompok 1, 2, 3 ini sudah melakukan 4 ciri-cirinya itu? Ada nggak? Ada apa? Belum? Belum. Tapi kalau 1, 2 sudah. Baik. Mungkin ada yang mau mengungkapkan dari kelompok 3 mungkin? Boleh, silakan. Kelompoknya sudah memenuhi ciri-ciri berapa? Apa 1, apa 2, atau 3? Boleh disampaikan. 1. Kita punya tujuan. Boleh disampaikan ke depan kelas mungkin? Kami sudah berinteraksi atau gimana? Oke, boleh silakan disampaikan saja di depan kelas. Baik, kelompok Kak saya dari kelompok 4. Baik, kamu dari kelompok 3. Kelompok kami sudah memenuhi 2 ciri kelompok sosial. Ya, boleh apa aja itu bisa disampaikan? Dan satunya memiliki berinteraksi, yang kedua memiliki tujuan yang sama. Boleh disampaikan tujuannya apa? Tujuannya sama-sama belajar. Oh, jadi sama-sama pengen belajar masih muda. Ya. Oke, boleh tepuk tangan, luar biasa. Ada yang beda nggak? Tadi temennya sudah pola atau mungkin menambahkan atau mau maju, silakan menyampaikan. Ayo silakan. Kalau kelompok berapa tadi? Kelompok 3, kelompok 3, 2 ya. Pola interaksi sama memiliki itu. Silakan kelompok lain yang mau menyampaikan. Ayo silakan, siapa aja kalau misalnya mau menambahkan, saya sudah 3 Pak, gitu tadi disampaikan. Oke silakan, boleh. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Dari kelompok 1 udah ada 3 syarat ciri kelompok sosial. Pertama, memiliki anggota Ya. 2 orang lebih, terus memiliki tujuan yang sama, terus kita juga udah berinteraksi. Tujuan kita itu sama-sama pengen tahu apa itu pengertian dari kelompok sosial. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi
Ditutup dulu. Nggak apa-apa. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 ada sudah 2, kelompok 1 dan 3 ya, kelompok 3. Ada lagi mungkin yang sudah 4-4-nya mau menyampaikan. Pak, kelompok kami sudah 4 loh. Kelompok kami sudah punya aturan ini. Kan? Ya nggak apa-apa, boleh bisa disampaikan. Yang penting menurut saya kalian itu sudah memenuhi 4 cirinya itu, menurut saya. Ada? Yang mau maju atau mungkin yang beda jawabannya? Baik, kita lanjut ya. Ini kita lanjut. Sekarang ke jenisnya. Jenis kelompok sosial itu yang pertama ada yang namanya primer. Ya. Primer, Bapak jelaskan saja ya. Primer itu hubungan kelompoknya itu dasarnya ya, didasarkan karena dia ada keakraban sama tali ikatan darah atau persaudaraan. Nah, makanya kelompok primer itu namanya contohnya ya, maksudnya contohnya itu adalah keluarga. Jadi hubungannya didasarkan karena ikatan kekeluargaan. Terus kalau yang kedua lawannya primer apa? Sekunder itu adalah berdasarkan apa? Hubungannya berdasarkan pekerjaan, kerjasama, tidak didasarkan apa keakraban keluarga. Contohnya apa? Kalau kelompok sekunder, contohnya adalah anggota. Nah, Bapak tanya aja gini, kalian ini masuknya kelompok primer apa sekunder? Berikan alasannya. Oke, sekunder tunjuk tangan. Puji, kenapa? Karena tujuannya bekerjasama. Oke, Aurel. Sekunder karena tidak ada hubungan darah. Karena tidak ada hubungan darah. Berarti ini beda-beda maknya ya? Ya. Ya kan? Beda-beda. Beda. Oke, alasannya boleh sama jawabannya tapi memang alasannya berbeda-beda ya. Kalau mau kelompok ini, alasannya Sekunder karena bukan apa? Ben, boleh ya? Memiliki tujuan yang sama. Karena memiliki tujuan yang sama. Oke. Tapi kalau kelompok, maaf ya, kalau kelompok yang sekunder juga pasti memiliki tujuan sama ya. Oke, Bapak perhatian. Jadi dasar bentuk kelompoknya karena apa? Ya. Kelompok primer dasar terbentuknya itu karena ada hubungan darah. Kalau kelompok sekunder karena ada ikatan pekerjaan mungkin atau tujuan yang sama yang lain. Ini apa? Yang sekunder. Karena memiliki tujuan. Itu yang apa ya? Oke, yang sekunder. Karena bukan keluarga ya. Kalau ini sekunder maksudnya. Oke. Kamu bisa berikan contoh yang primer? yang primer itu keluarga. Tetangga. Kenapa Pak itu dikatakan kelompok primer? Karena memiliki ikatan batin walaupun bukan dari keluarga tapi karena mereka Oh gitu. Oke baik. Jadi tidak hanya keluarga ya. Mereka saling membantu tanpa harus diminta. Itu termasuk kelompok primer. Kedekatan benar ya. Seperti keluarga gitu loh orang, tapi seperti keluarga karena saling Oke ya. Baik sudah paham jenisnya ya.
Kita langsung ke jenis selanjutnya, yaitu kelompok paguyuban. Boleh lihat di ini ya, di apa materi yang Bapak yang sudah share kemarin. Sudah share kan? Jadi yang pertama itu kelompok primer sekunder, terus kemudian yang kedua yaitu adalah paguyuban, ya. Paguyuban. Apa paguyuban? Oh. Terus patembayan? Jadi sama ya, kalau paguyuban itu dasar terbentuknya dia karena guyub ya, guyub tanpa diminta ya, tanpa dikasih apa imbalan, mereka sudah berkumpul. Oh, contohnya apa? Rukun tetangga di daerah perdesaan. Terus kalau misalnya patembayan, itu dasar terbentuknya kelompok itu karena pekerjaan sama, misalnya sama-sama bekerja di pabrik, ya benar. Jadi mereka berkumpul. Kalau sudah tidak bekerja di pabrik, mereka sudah tidak berkumpul lagi. Baik, paham ya? Baik, kalau sudah paham, lanjut kita ke fungsi ya. Nah, jadi fungsi dengan peran kelompok sosial. Bapak tanya, bedanya fungsi sama peran apa? Bedanya fungsi sama peran apa? Sebelum kita mengamati fungsi dan peran kelompok sosial, bedanya dulu. Bedanya fungsi sama peran dulu. Ini Bapak tulis fungsi dan peran kelompok sosial. Ini kita kan tadi tujuan pelajaran juga termasuk ini ya. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui pengertian dan ciri kelompok sosial ya. Nah, ini sudah tadi ya pengertiannya ya. Mengetahui pengertian. Pengertian ini. Pengertian. Nah, terus yang kedua, ini mengetahui fungsi dan peran kelompok sosial. Nah, pertama, sebelum kita mengetahui peran dan fungsi kelompok sosial ini, kita minimal tahu bedanya ini dengan ini, ya. Tahu minimal. Bedanya apa? Bedanya. Ya, kira-kira apa? Kalau fungsi kalau fungsi itu adalah posisi kegunaan. Posisi status. Kalau peran, kembali, jangan kembali katanya. Kembali. Kalau fungsi itu terkait dengan statusnya. Kalau peran itu terkait dengan tugas atau tindakannya. Ya. Misalnya ada pernyataan begini, siswa tugasnya belajar. Itu peran apa fungsi? Peran. Siswa tugasnya belajar, peran apa fungsi? Peran. Siswa tugasnya belajar. Ya, peran apa fungsi? Peran. Apa? Peran. Peran. Oke, saya masuk jawabannya kelompok 1, kelompok berapa? Ya. Kelompok 3 apa? Peran. Kelompok 1, siswa tugasnya belajar, peran apa fungsi? Apa? Peran. Kelompok 1 peran. Kelompok 2, siswa tugasnya belajar, Peran. peran. Kelompok
Dimas sedang belajar sosiologi. Dimas sedang belajar sosiologi. Ini peran apa fungsi? Apa? Teman-teman, ya bedanya fungsi sama peran. Kalau fungsi itu gunanya, ya. Kalau peran itu tindakannya. Jadi kalau saya siswa tugasnya belajar itu peran apa fungsi? Jadi siswa tugasnya belajar itu adalah fungsi. Jadi gunanya siswa itu adalah belajar. Kalau peran itu adalah tindakannya. Jadi yang kedua ini Dimas sedang belajar sosiologi. Ini peran. Oke, tepuk tangan untuk Dimas. Siapa yang bisa memberikan contoh lain? Bedanya fungsi sama peran. Kalau ini, saya misalnya Pak Budi sedang memberikan contoh menyapa teman. Fungsi apa peran? Pak Budi sedang memberikan contoh menyapa teman. Saya mau begini. Halo teman-teman. Peran apa fungsi? Ini adalah peran. Ya. Jadi jangan dibalik-balik ya. Kalau peran itu adalah tindakannya, kalau fungsi itu adalah gunanya. Oke, terima kasih kalau sudah paham. Baik, ini sudah nyala lagi ya. Jadi tujuan belajar kita tadi yang pertama adalah menjelaskan pengerti. Sudah paham ya apa pengertiannya? Yaitu sekumpulan orang saling berinteraksi memiliki tujuan yang sama. Terus kemudian yang ketiga adalah ciri-cirinya dulu sebelum yang kedua. Ciri-cirinya punya pola interaksi. Terus kemudian memiliki anggota lebih dari satu, lebih dari dua. Terus kemudian memiliki tujuan yang sama punya aturan. Baik, sudah paham. Terus yang kedua itu menganalisis fungsi, peran dan kelompok sosial. Sudah paham belum ini tadi? Sudah ya? Ini contohnya adalah, jadi kalau fungsi itu sebagai sarana sosialisasi. Ya. Kalau misalnya kelompok kopi sedang memberikan apa ya? Kelompok kopi biasanya gerakannya apa kalau kelompok kopi? Yang ada di lingkungan kita. OSIS saja kalau misalnya OSIS sedang mempersiapkan upacara Hari Kemerdekaan. Fungsi apa peran? OSIS sedang mempersiapkan upacara kemerdekaan. Peran atau fungsi? Boleh dijawab alasannya kenapa? Karena dia Ayo. Jadi OSIS sedang mempersiapkan upacara Hari Kemerdekaan. Kira-kira peran apa fungsi?
Pak. Fungsi ya. Ya. Kenapa alasannya? Karena dia lagi suka lagi apa lakuin apa? Karena dia lagi nyiapin, bukan lagi ngelakuin. saya jadi bingung juga. Jawabannya benar sih. Siapkan Pak. OSIS, misalnya OSIS ya. OSIS sedang mempersiapkan gitu dalam rangka hari kemerdekaan, ucapan upacara hari kemerdekaan. Oh keren. Tadi nggak jadi fungsi. Kenapa? Karena itu ternyata tidak. Oke, tepuk tangan luar biasa. Jangan ragu lagi beri tepuk tangan untuk Nazia dari kelompok 3. Kelompok 1. Ada masih ngantuk ini. Nanti kalau yang ngantuk kita suruh maju aja ya. Kelompok 1. Aduh, gak mau maju ini tandanya. Kelompok 2. Pertanyaannya gampang kalau ini yang ngantuk nanti suruh maju ya. Gak apa-apa ya. Kita kan buat aturan di kelompok belajar kita ini ya. Disepakati dulu ya. Kalau yang nggak semangat kita suruh maju, belum cuma suruh maju. Pertanyaannya sama Pak, pertanyaan sama. Kalau tadi OSIS sedang mempersiapkan, sekarang Bapak tanya OSIS sedang rapat pembentukan MPLS ya. Rapat pembentukan MPLS misalnya ini ya. Itu peran apa fungsi, berikan alasannya. Kelompok 3. Ya. Sekali lagi kelompok 3. Tadi kelompok 3 ya, gak semangat siapa ya? Oke, silakan mau orang. Mewakili. Ayo, kelompok 3. OSIS sedang rapat mempersiapkan MPLS. Apa? Peran apa fungsi? Oh, peran apa rasanya? Karena memiliki tindakan. Oke, benar, silakan. Jawabannya adalah Pak. Ya, masih seputar OSIS, satu pertanyaan lagi ya. OSIS adalah tempat untuk menampung aspirasi seluruh siswa. Silakan dijawab. Kelompok 3. Kelompok 4. Pak ini semangat ini. Yang semangat bebas dari jawaban. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan Dini. Jadi coba pertanyaannya diulang dulu ya. Jadi OSIS adalah tempat atau wadah untuk menampung aspirasi. Itu peran apa fungsi? Fungsi. Fungsi alasannya kenapa? Karena tidak memiliki tindakan. Peran apa fungsi tadi? Karena tidak memiliki tindakan. Berarti jawabannya adalah fungsi. Oke, tepuk tangan. Baik, tepuk tangan luar biasa. Jadi kalau sudah Kalau sudah paham bedanya fungsi sama peran ya,
Bapak minta ya, kita langsung nanti ada sesi presentasi juga ya. Bapak minta tugasnya dikerjakan ya. Ini tugasnya LKPD-nya. Jadi ini tugasnya yang per kelompok ya, tapi masing-masing harus mengerjakan. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Pertama tetap nama ya, sudah ini tadi ya. Pertanyaan nomor 1 yaitu tuliskan ciri-ciri kelompok sosial dari contoh komunitas pusat ya. Yaitu ada di situ. Soalnya ditulis. Ya ditulis. Soalnya ditulis nih nomor 1, silakan ditulis soalnya. Nomor 1 tuliskan ciri-ciri kelompok sosial dari pusat, OSIS, Karang Taruna. Ciri-cirinya ya. Pusat ciri-cirinya misalnya memiliki apa? Punya pola interaksi nggak? Ada aturan nggak? Ya ditulis juga soalnya. Belum dari Jangan lupa dibagi tugasnya ya. Berkelompok itu. Dibagi. Misalnya saat ini ngerjain pusat, ini ngerjain ciri-cirinya. Nomor 2 sudah yang satu ya. Itu nomor 2, mengapa komunitas pusat OSIS yang ditulis tadi itu disebut kelompok sosial? Kenapa alasannya ya? Ini yang nomor 2. Kenapa ini kok disebut sebagai kelompok sosial ya? Terus yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah terkait bukan, maksudnya ini kan tugas 1, ini soalnya ada 2 ya, 1, 2, ini tugas 2, ini terkait kelompok tabel ya, terkait tabel ya, nama kelompok, keluarga. Nomor 2 udah ditulis belum soalnya? Belum Pak, gitu sini. Mengapa komunitas pusat? Ya, mengapa nomor 1 itu disebut kelompok sosial itu aja ya. Nomor 2 ini nama kelompok, jenis kelompok, peran dan fungsi ya. Nama kelompok. Ini saya tulis juga jenis kelompok. Tulisan ini peran dan fungsi. Maksudnya jenis kelompok itu ya termasuk kelompok primer, apa sekunder, apa jeniskan, ada apa bisakan ya, atau auxum atau ikut boleh. Keluarga, organisasi OSIS. Terus tangannya Pak ada di Ini yang tugas 2. Selesai nanti.
kurang, boleh minta lagi ya. Jadi biar bisa bagi apa tugasnya. Jangan salah terus Ya, misalnya tugas masuk dalam kelompok apa sekunder apa primer, terus kemudian perannya apa, seperti itu ya. Kita bagian nomor berapa nih kan? Dibagi ya. Ini tugasnya dibagi. Misalnya kelompok apa mana kelompok? Nah, ini tadi saya tugasnya apa? Misalnya untuk pertamaan nomor 1 siapa? Nomor 1 dikasih tugas misalnya ini bagian mana misalnya bagian komunitas apa? Besar, ciri-cirinya siapa saja? Karang Taruna siapa? Terus kemudian Osis siapa? Kalau misalnya sama semuanya, ya disalin aja tinggal. Misalnya pola interaksi semuanya. Pak, ini nanti dipresentasiin Pak. Iya, hasilnya. Sudah, Bro? Keluarga, terus asis misalnya dia. Asis. Kemudian yang selanjutnya ya. Kumpulan RT. Jenis kelompoknya masuk apa? Sekunder apa primer? Keluarga. Perannya apa? Fungsinya apa? Kita Bapak kasih waktu karena ada presentasi 5 menit ya selesai ya? Ya. Oh, 5 menit. Ya, kan kalau ngerjain satu orang ngerjain banyak baru butuh 15 menit. Ini kan kalau berkelompok tugasnya kan untuk mempercepat pekerjaan. Jadi 5 menit lah selesai. Kalau ada dari kreasi selesai. Keluarga ya? Memiliki anggota tadi. Iya, masuk. Tahu. Bukan, ini beda. Nomor 1 dengan nomor yang tabel beda ya, maksudnya nama kelompoknya. Lima ya Pak? Iya. Kalau kurang paham udah langsung ditanyakan ke Pak ya. Jawab bos itu mungkin cuma ini.
Dua menit lagi ya. Coba. Kita undi ya. Siapa yang presentasi juga ya? Ya, putar. Rolling. Kali ya. Coba. Oke, siap ya? Siap. Jadi cuma jelasin pengertian mengapa ini sebagai kelompok sosial. Terus ini keluarga kenapa kita masuk di kelompok apa? Terus perannya apa? Fungsinya apa? Ya. Gak masalah kalau misalnya kurang tepat atau salah nggak masalah. Oke, kita skip ya. Boleh ya? Kelompok 3. Yes. Lagi fokus Pak. Lagi fokus. Oke. Kelompok 1. Yes. Ya siap tuh? Oke, udah kita yang sudah siap kelompok berapa? Belum ada. Maaf. Kita spin aja ya, langsung ya. Aja ya. Yang mana? Yang ini fans klub sepak bola itu termasuk jenis kelompok sosial apa? Terus kemudian gimana? Yang hobi sepak bola. Fans itu fans yang fans itu. Oke, waktunya habis, kita berdiskusi habis, kita hasilnya apapun silakan dipresentasikan ya. Kesepakatannya kita pilih yang mendapatkan giliran silakan maju, yang silakan membuka dan seterusnya dipresentasikan. Hasilnya kita mulai 1, 2, 3. Mantap. Silakan kelompok 1 maju. Iya pakai dulu. Ada Pak. Baik, mohon perhatikan. Ini nanti kalau ada kelompok 1 maju, mungkin kelompok 2 silakan nanti menanggapi atau mengajukan satu pertanyaan juga boleh ya, yang kira-kira tidak bisa dimengerti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, anggota Aurel, ketua kelompok Boyke. Anggotanya Aurel, Dimas, Safa, Ferdi. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama soalnya tuliskan ciri-ciri kelompok sosial dan dari contoh komunitas futsal OSIS Taruna. Akan dibacakan oleh Ferdi. Pada Ferdi dipersilahkan. Ciri-ciri Karang Taruna memiliki ketua pemuda, wakil bendahara, humas 1 sampai 4, dan sekretaris, dan memiliki baju atau seragam yang sama. Ciri-ciri futsal memiliki 5 anggota atau lebih, bermain bola kaki, memiliki tujuan yang sama, memiliki pola interaksi. Yang kedua, mengapa komunitas futsal OSIS Karang Taruna disebut kelompok sosial? Jawabannya karena mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama dan memiliki pola interaksi. Tugas yang kedua, nama kelompok keluarga. Jadi kelompoknya itu primer. Perannya yang akan dibahasakan oleh siapa? Keluarga primer, perannya membiayai anaknya sekolah, fungsinya keluarga. OSIS sekunder, perannya mengumpulkan uang untuk merayakan lomba jurusan, fungsinya memiliki pola interaksi. Ya. Terus silakan boleh. Enggak apa-apa ya, silakan. Udah. Kalau enggak dipersilakan punya bertanya. Baik, jika ada yang ingin bertanya dari kelompok 2, silakan. Ya silakan kelompok 2 boleh bertanya atau menanggapi. Kelompok 2. Yes. Oke, silakan bertanya. Awak. Silakan. Boleh ke situ. Awas ikut. Saya ingin bertanya tentang OSIS. Apa peran OSIS? Bertanya apa peran OSIS? Yang akan dijawab oleh Dimas. Peran OSIS, silakan. Apa peran OSIS? Peran OSIS adalah membimbing adik-adik yang bermasuk. Oh yes. Gimana Dedi? Oke ya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Oke. Baik, dari kelompok kami, jika ada salah kata maupun tindakan, kami mohon maaf mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Baik, kita akan pilih lagi aja kelompok mana yang akan maju. 1, 2, 3. Kelompok apa silakan? Silakan kelompok mana dulu, berarti nanti kelompok 1 memberi tanggapan atau memberikan satu pertanyaan. Kepala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 anggota Rizky Tegar Mengikuti Tiara yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelompok sosial. Yang pertama ada futsal yang akan dijelaskan oleh Rizky. Futsal ciri-cirinya memiliki anggota, adanya hubungan interaksi, memiliki norma atau aturan, memiliki tujuan hubungan. Yang kedua ciri-ciri OSIS yang akan dijelaskan oleh Rizky. OSIS ciri-cirinya memiliki anggota lebih dari 2 orang, memiliki pola interaksi yang jelas, memiliki tujuan yang sama, memiliki aturan yang jelas. Yang ketiga ada Karang Taruna yang akan dijelaskan oleh Tiara. Karang Taruna ciri-cirinya memiliki anggota lebih dari 2 orang, memiliki hubungan interaksi, memiliki aturan, memiliki tujuan yang sama. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Tegar. OSIS karena memiliki pola interaksi yang jelas, aturan karena memiliki tujuan yang sama. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky dan Tiara. Nama keluarga, anak dan masyarakat, fungsinya mendidik anak. Kelompok keluarga, jenis kelompoknya primer, peran dan fungsinya mendidik anak, perannya sosial. Mereka berfungsi untuk mempersiapkan acara keluarga. OSIS, jenis kelompoknya leader, fungsinya untuk menjadi wadah bagi anggota untuk menyatakan pendapatnya. Peran OSIS menyiapkan untuk perlombaan 17 Agustus. Nama kelompok perkumpulan RT, jenis kelompok sekunder, peran dan fungsi. Fungsi menjaga kerukunan tetangga, peran mempersiapkan mengajar di RT tersebut. Nama kelompok peserta klub sepak bola, jenis kelompok sekunder, peran dan fungsi. Fungsi mendukung klub sepak bola, peran berdiskusi untuk mendukung langsung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan. Nah, boleh silakan. Silakan yang mau bertanya. Cukup ya. Baik. Silakan, boleh duduk. Baik, luar biasa ya tentunya rangkaian dari presentasi. Ada satu lagi Bu ya? Oh 2, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri otomatis dari kantor komunitas pusat OSIS karena guna dua mengapa persoalan pusat sosial dan keadilan disebut kelompok sosial yang dijawab Dendi. Jawab. Satu, kita memiliki 5 anggota. OSIS kelompok organisasi yang ada di sekolah. Karena memiliki tujuan yang sama. Dua, karena memiliki lebih dari 1 anggota. Tugas 2, keluarga primer, peran mengayomi dan fungsi melindungi anggotanya. OSIS sekunder, peran salah satu organisasi divisi sekolah menampung dalam bentuk usaha anggota usulan anggota sekolah. Mulai dari kemudian sekali masih menciptakan suasana yang rukun. Nama kelompok fans sepak bola ini kelompok sekunder. Dan fungsi perannya memiliki tujuan yang sama, fungsi menambah sarana pertemanan. Silakan. Oke, atau ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Silakan, Aulen. Saya akan menanggapi dari kelompok 2. Presentasinya bagus, mudah dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Baik teman-teman, luar biasa pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan tentunya ada manfaatnya. Catat, Bapak minta dari kelompok yang belum harap memberikan kesimpulan ya. Jadi hari ini refleksikan ya diri kalian ya. Pernah boleh bercerita ya, pernah menjadi kelompok mana, jadi peran apa, terus kemudian hari ini mendapatkan materi apa yang mungkin bisa dibawa pulang, boleh disampaikan ya kesimpulannya. Silakan untuk kelompok 4, kelompok 3, luar biasa. Silakan mengambil kesimpulannya. Boleh kan semua. Kesimpulannya semuanya mengacu satu-satu ya, boleh. Menarik kesimpulan ya. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kalau saya pribadi, menurut saya jadi mengerti
fungsi dan peran dari kelompok sosial. Terus saya ngerti juga tentang primer. Apa yang dimaksud primer sekunder? Itu saja dari saya. Maulana nggak apa-apa. Maulana pernah nggak misalnya bergabung di suatu kelompok terus jadi apa, perannya apa, diceritakan gitu. Pernah jadi kelompok apa gitu. Pernah jadi kelompok sepak bola mungkin. Pernah jadi ketua RT. Ya, silakan. Pernah Pak. Pernah jadi apa? Kelompok sepak bola. Betul. Oke, luar biasa. Perannya sebagai apa? Silakan PK. Oh, sebagai Sudah. fungsinya perannya sebagai back. Balik kayak ini. Sebagai back itu peran apa fungsi? Peran apa fungsi sebagai back? Perannya apa? Perannya Menahan bola supaya tidak kebobolan. Menarik kesimpulan hari ini. Peran di mana? Pernah nggak jadi ke perkumpulan PS1 pernah? Nggak pernah. Oh ya udah, oke tepuk tangan luar biasa. Ya, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman pembelajaran hari ini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Tidak ada kata yang indah untuk hari ini ya, bahwasanya manusia itu walaupun kita hakikatnya adalah makhluk individu, tapi pada dasarnya kita adalah membutuhkan orang yang untuk bertolong, untuk mempermudah pekerjaan kita, untuk membangun hubungan yang baik, supaya kita punya teman. Kita harus berinteraksi ya, interaksi dengan teman yang baik apa yang buruk supaya punya kelompok yang baik. Itu saja, terima kasih dari saya. Mohon maaf tentunya kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Next time kita bertemu lagi di jam yang sama. Saya Aidi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya.